Selamat datang di channel Teman Fisika. Temanku, temanmu, teman kita belajar fisika. Di video kali ini kita akan membahas hukum Bernoulli. Mari kita mulai. Hukum Bernoulli. Hukum ini dicetuskan oleh Daniel Bernoulli. Ia menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Misalnya, ada sebuah pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda dan ketinggian yang berbeda. Lalu, fluida dialirkan dari penampang yang pertama ke penampang yang kedua. Maka ada kecepatan aliran pada pipa yang pertama, lalu ada kecepatan aliran pada pipa kedua. Berdasarkan persamaan kontinuitas, ketika luas penampangnya besar, maka kecepatannya akan lebih kecil ya. Namun ketika luas penampangnya kecil, maka kecepatannya akan lebih besar. Sehingga bisa kita dapatkan kecepatan pada pipa kedua akan lebih besar daripada kecepatan aliran fluida pada pipa yang pertama. Ingat, energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv². Kita tahu kalau V2 akan lebih besar daripada V1. Maka, energi kinetik pada pipa kedua juga akan lebih besar daripada energi kinetik pada pipa pertama. Dari ujung pipa-pipa, di sini ada tekanan ya. Bisa kita bandingkan. Ketika kecepatannya besar, maka tekanannya akan kecil. Dan ketika kecepatannya kecil, maka tekanannya akan besar. Atau tekanan dengan kecepatan aliran fluida itu adalah berbanding terbalik. Jadi bisa kita bandingkan. Di pipa yang pertama, kecepatan alirannya itu lebih kecil dibandingkan kecepatan aliran di pipa yang kedua. Maka tekanan di pipa yang pertama akan lebih besar dibandingkan tekanan di pipa yang kedua. Itu konsep dari hukum Bernoulli yang sebelumnya sudah disebutkan. Ketika kecepatan alirannya kecil, maka tekanannya akan besar. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini ada ketinggian atau H. Ketinggian pipa dari suatu acuan tertentu. Di sini ketinggian pipa pertama dari acuannya misalnya ada dasarnya di sini. Itu disebut dengan H1. Lalu ketinggian pipa kedua terhadap acuan atau dasarnya di sini adalah H2. Kalau pipa itu berada di dasar, maka dia tidak mempunyai H1 atau H1-nya akan bernilai 0. Jadi ini ada H1 karena ada titik acuan tertentu. Misalnya ada dasarnya di sini. Lalu kita bisa bandingkan ketinggian pada H1 akan lebih kecil dibandingkan ketinggian pada H2, atau H2 akan lebih besar dari H1. Ingat lagi ya, energi potensial itu persamaannya adalah M dikali G dikali H. Ketika H2 lebih besar dari H1, maka energi potensial pada pipa kedua juga akan lebih besar dari energi potensial pada pipa pertama. Kita ingat lagi konsep dari energi. Kita tahu bahwa energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Ketika energi kinetik dan energi potensial pada pipa kedua itu lebih besar, maka kita bisa dapatkan energi mekanik pada pipa kedua juga akan lebih besar daripada energi mekanik pada pipa pertama. Maka di sini ada perubahan energi mekanik. Lalu kita ingat lagi konsep usaha. Usaha itu sama dengan perubahan energi. Nah, dari konsep usaha sama dengan perubahan energi ini, nanti bisa kita dapatkan persamaan dari hukum Bernoulli. Kita tuliskan konsep W sama dengan delta E. Usaha sama dengan perubahan energi.
fluida mengalir di dalam pipa berarti dia mempunyai usaha. Usaha itu ada karena adanya gaya dan adanya perpindahan fluida. Nah, karena ada dua penampang yang berbeda atau ada dua pipa yang berbeda, maka di situ juga ada dua usaha yang berbeda. Jadi kita bisa tuliskan W1 dikurangi W2 akan sama dengan perubahan energi, atau energi mekanik yang kedua dikurang energi mekanik yang pertama. Ingat, persamaan usaha yaitu W sama dengan F dikali S, sehingga persamaan W di sini bisa kita ubah. Dan energi mekanik itu energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi kita ubah persamaan W dan EM-nya, sehingga menjadi, karena ini W pada pipa yang pertama, jadi F1 dikali S1 dikurang usaha pada penampang yang kedua yaitu F2 dikali S2, sama dengan energi mekanik yang kedua adalah penjumlahan antara energi kinetik yang kedua ditambah energi potensial pipa kedua dikurangi energi mekanik yang pertama yaitu energi kinetik pada pipa pertama ditambah energi potensial pada pipa pertama. Lalu ingat lagi persamaan tekanan yaitu F per A. Tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Sehingga jika kita mau mencari F, maka A-nya pindah ruas, yang tadinya pembagian pindah ruas jadi perkalian, atau kita bisa cari F sama dengan P dikali A. Maka kita ubah F di sini menjadi P dikali A, sehingga persamaannya menjadi F1 kita ubah jadi P1 dikali A1 ya, dikali S1 dikurang F2 kita ubah jadi P2 dikali A2. Lalu yang ruas kanan kita satukan energi kinetik dengan energi kinetik dan energi potensial dengan energi potensial. Maka EK2 akan dikurangi dengan EK1 ya, ditambah EP2 akan dikurangi dengan EP1. Lalu kita masukkan rumus dari EK dan EP ya, sehingga persamaannya menjadi, kita tahu kalau EK itu rumusnya setengah MV kuadrat, maka EK2 menjadi setengah MV2 kuadrat dikurangi EK1 setengah MV1 kuadrat ditambah EP. EP itu rumusnya MGH ya, berarti EP2 adalah MGH2 dikurangi EP1 MGH1. Lalu kita tahu bahwa untuk mencari volume itu sama saja dengan mengkalikan luas alas dengan tingginya. Jika dilihat di gambar yang sebelumnya, maka bisa kita dapatkan luas alasnya adalah luas permukaannya dan tingginya adalah jarak ya, jarak tempuh fluidanya, sehingga kita bisa tahu volume yaitu luas penampang dikali S. Di sini kita lihat ada rumus A dikali S, sehingga A dikali S ini bisa kita ganti dengan volume, sehingga persamaannya menjadi P1 dikali A1 dikali S1 menjadi volume 1 atau V1 ya. A2 dikali S2 jadi volume 2. Jadi persamaannya seperti ini. Lalu di sini ada setengah M, di sini ada setengah M. Jadi kita keluarkan setengah M-nya. Jadi setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ya. Lalu di sini juga sama. Ini ada MG dan di sini ada MG. MG-nya kita keluarkan. Jadi MG dikali H2 dikurang H1. Lalu semua rumus ini kita bagi dengan volume ya. Sehingga persamaannya menjadi P1 dikali V1 ya, V1 dibagi volume maka habis, sehingga sisa P1 dikurang P2 dikali V2, V-nya dicoret ya, jadi di ruas kiri sisa P1 dikurang P2 sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat menjadi setengah M per V,
ya. Jadi karena dibagi V jadi setengah M per V. Lalu di sini juga jadi Mg per V. Lalu ingat-ingat lagi rumus dari massa jenis. Massa jenis itu rumusnya adalah massa per volume. Rho sama dengan M per V. Di sini kita bisa lihat ada M per V ya di sini. Lalu di sini juga ada M per V. Maka M per V-nya kita ganti dengan Rho. Sehingga persamaannya menjadi P1 min P2 sama dengan setengah M per V-nya kita ganti Rho, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, ditambah ini M per V-nya juga kita ganti dengan Rho. Jadi Rho dikali G dikali H2 min H1. Lalu sekarang kita kalikan, ini kita kalikan ke dalam ya. Sehingga persamaannya menjadi P1 min P2 sama dengan setengah Rho dikali V2 kuadrat min setengah Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2, Rho G H2, Rho G dikali min H1 jadi min Rho G H1. Lalu kita pindah ruaskan rumus-rumus pada pipa pertama. Jadi pipa pertama kita pindah ruaskan ke kiri, lalu pipa kedua kita pindah ruaskan ke kanan. Sehingga persamaannya menjadi P1, P2-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Yang tadinya negatif, pindah ruas ke kanan jadi positif ya. Lalu di sini ada rumus pipa pertama. Kita pindah ruaskan yang tadinya negatif, pindah ruas ke kiri jadi positif. Jadi P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat. Lalu di sini ada juga nih persamaan milik pipa pertama. Min Rho GH1. Kita pindah ruaskan. Yang tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. Jadi di ruas kiri persamaannya menjadi P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 akan sama dengan tadi P2 tadinya negatif pindah ruas ke kanan jadi positif P2 ditambah ya ini setengah Rho V2 kuadrat lalu ditambah dengan Rho GH2 atau bisa kita simpulkan P tekanan ditambah setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH akan bernilai konstan. Jadi persamaan inilah yang disebut dengan persamaan pada hukum Bernoulli, di mana P1 adalah tekanan pada pipa pertama, P2 berarti tekanan di pipa kedua, satuannya Pascal, Rho adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, V1 adalah kecepatan fluida di pipa pertama, dan V2 adalah kecepatan fluida di pipa kedua, satuannya meter per second. Lalu G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second persegi. H1 adalah ketinggian pipa pertama dari titik acuannya atau dari dasar. Dan H2 adalah ketinggian pipa kedua, satuannya meter. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar pipa dengan ketinggian yang berbeda dan luas penampang yang berbeda. Soalnya yaitu air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa memasuki pipa bagian bawah dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second persegi dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tekanan air pada pipa bagian atas adalah, jadi awalnya air di bawah lalu ditekan sehingga ia naik ke atas ya. Pertama kita tuliskan dulu identifikasi soalnya ya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan ditanya dari soal. Yang diketahui yang pertama yaitu P1 atau tekanan pada pipa yang pertama sebesar 120 kPa kilopascal. Dari kilopascal kita ubah ke pascal menjadi 120.000. Jadi dari kilopascal ke pascal dikali dengan 1000. Jadi 120 kilopascal sama dengan 120.000 pascal.
Lalu yang diketahui yang kedua yaitu kecepatan aliran pada pipa yang pertama, yaitu V1 sama dengan 1 meter per second. Lalu G, percepatan gravitasi 10 meter per second persegi. Lalu Rho, massa jenis fluidanya, di mana fluidanya itu adalah air. Massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Dari gambar bisa kita tahu kalau dia dianggap dari dasar, sehingga tidak ada H1 atau pipa 1 itu tidak memiliki ketinggian, sehingga H1-nya akan bernilai 0. Sedangkan H2 bisa kita lihat pipa kedua itu berada pada ketinggian 2 meter dari dasar, sehingga H2-nya yaitu 2 meter. Lalu dari gambar kita tahu jari-jari pada pipa yang pertama yaitu 12 cm dan jari-jari pada pipa yang kedua yaitu 6 cm. Nah, sudah semua ya yang diketahuinya. Yang ditanya yaitu tekanan air pada pipa bagian atas atau P2. Jawab, untuk menyelesaikan masalah ini, untuk mencari P2, maka kita bisa gunakan persamaan pada hukum Bernoulli, di mana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 akan sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita lihat, apakah semua besaran di rumus ini sudah diketahui? Oke, kita cek ya. P1 sudah ada ya, rho-nya juga sudah ada, V1-nya juga sudah ada, rho-nya ada, G-nya ada, H1-nya ada. Lalu P2 itu yang ditanya ya, ditambah rho-nya ada ya, V2-nya. Di sini V2-nya belum ada ya. Rho-nya ada, G-nya ada, H2-nya ada. Nah, di sini kita belum tahu V2-nya. Maka kita harus cari dulu V2 menggunakan persamaan kontinuitas. Untuk mencari persamaan kontinuitas, bisa kita gunakan persamaan A1 dikali V1 akan sama dengan A2 dikali V2. Di sini A-nya belum diketahui. Kita lihat di sini. Gambar luas penampangnya itu berupa lingkaran. Maka kita cari luas lingkaran. Kita sudah tahu jari-jarinya. Maka kita bisa cari luas lingkaran apabila yang diketahui jari-jari yaitu menggunakan persamaan VR kuadrat. Sehingga A1 bisa kita cari dengan VR1 kuadrat dikali V1, A2-nya kita cari dengan VR2 kuadrat dikali V2. Di ruas kanan dan di ruas kiri ada pi. Nilai pi itu sama, maka bisa kita hilangkan sehingga rumusnya menjadi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2 kuadrat. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui. R1 yaitu 12 cm, jadi 12 kuadrat dikali V1-nya 1 meter per second sama dengan R2 yaitu 6 cm, jadi 6 kuadrat dikali V2 yang kita cari ya. 12 kuadrat yaitu 144 dikali 1 jadi 144, 6 kuadrat 36 dikali V2 sehingga V2 sama dengan 144 dibagi 36 ya. 36 tadinya perkalian pindah ruas jadi pembagian sehingga V2 sama dengan 144 per 36. 144 dibagi 36 yaitu 4. Jadi jawabannya V2 sama dengan 4 meter per second ya. Kita tuliskan diketahui. Di sini kita dapatkan V2 sama dengan 4 meter per second. Baru setelah ini kita bisa cari P2-nya. Kita bisa cari tekanan pada pipa bagian atas. Kita masukkan ke persamaan hukum Bernoulli karena semua besaran yang dibutuhkan sudah kita dapatkan, maka bisa kita masukkan ke rumus ini. P1 yaitu 120.000, lalu rho 1000, V1-nya 1, rho-nya 1000, G-nya 10, dan H1-nya 0. Lalu P2 yang dicari, rho-nya itu 1000, V2-nya kita dapatkan tadi 4,
ditambah rho-nya 1000, G-nya 10, H2-nya 2 meter. 120.000 ditambah 1 kuadrat itu 1 ya. 1 dikali 1000 itu 1000, 1000 dikali setengah yaitu 500. 1000 dikali 10 dikali 0, berapapun dikali 0 hasilnya 0. Jadi sisa 120.000 ditambah 500. Untuk yang ruas kanan berarti jadi P2 ditambah 4 kuadrat itu 16. 16 dikali 1000 16.000, 16.000 dikali 1/2 jadi 8.000. 1000 dikali 10, 10.000 dikali 2, 20.000. Jadi di ruas kiri 120.000 ditambah 500 yaitu 120.500. Di ruas kanan P2 ditambah 8.000 ditambah 20.000, 28.000. Untuk mencari P2 maka 28.000-nya kita pindah ruaskan. Yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif, sehingga 120.500 dikurang 28.000 sama dengan P2. Hasilnya 92.500 Pascal sama dengan P2. Jadi, tekanan pada pipa kedua yaitu 92.500 Pascal, atau kita konversi menjadi kilopascal dibagi 1000. Jadi 92,5 kilopascal. Sampai sini semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.